Halo mahasiswi-mahasiswa yang budiman, apa kabar? Sehat? Oke, jangan lupa ya untuk selalu berolahraga, karena ada pepatah bilang mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Mensana oh mensana, turun panas demamku. Mensana oh mensana, oh mensana. Oke, jangan lupa untuk selalu mendukung program pemerintah bagi yang belum vaksin, supaya bisa tatap muka aja. Karena divaksin itu sebagian dari syarat untuk bisa offline. Semoga kita kedepannya bisa offline ya. Untuk sementara waktu kita online saja terlebih dahulu ya. Semoga sehat selalu, sehat jasmani dan rohani, dan selalu semangat dalam menuntut ilmu. Meskipun kita nggak tahu salahnya si ilmu ini selalu dituntut ya. Oke, lanjut. Oke, pertemuan kedua ini kita akan mempelajari mengenai arus listrik, tegangan, energi, daya, dan analisis rangkaian. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung simak saja part 2. This is going to be fun. Oke, konsep dasar rangkaian listrik. Tujuan pembelajaran: 1. Mahasiswa mampu menjelaskan besaran-besaran listrik dan hubungannya satu dengan yang lainnya. Yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi simbol-simbol elemen rangkaian listrik. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami definisi tegangan, energi, dan daya, elemen pasif dan elemen aktif. Lalu yang keempat, mahasiswa memahami dasar dan konsep analisis rangkaian secara umum. Outline-nya di sini ada definisi besaran listrik, elemen listrik, lalu perhitungan besaran listrik dan hubungan antar besaran listrik. Lalu yang terakhir, konsep dasar dalam analisa rangkaian. Definisi besaran listrik. Besaran merupakan segala sesuatu yang dapat dihitung, dinyatakan dengan angka atau nilai, dan semua besaran sudah pasti memiliki satuan. Sedangkan besaran listrik mempunyai besaran yang ada dalam kelistrikan, yaitu seperti tegangan listrik, arus listrik, dan tahanan listrik. Nah, di sini ada jenis-jenis besaran listrik. Ada tegangan listrik, ada arus listrik, ada tahanan listrik, ada energi, ada daya ya, yang memiliki satuan. Tegangan listrik volt, arus listrik ampere, tahanan listrik ohm, energi joule, dan daya watt. Nah, di sini ada elemen-elemen listrik ya. Yang pertama ada elemen aktif. Elemen aktif ini ialah elemen yang menghasilkan energi, sumbernya dari tegangan dan sumber arus. Sedangkan elemen pasif tidak dapat menghasilkan energi, seperti R, L, C ya. R untuk tahanan, L untuk induktansi, dan C untuk kapasitansi ya. Di sini R mampu menyerap energi seperti resistor, tahanan atau hambatan dalam satuannya ohm ya. Lalu L induktor ya, atau induktansi, dapat menyerap energi, dapat menyimpan energi dalam bentuk medan magnet. Di sini komponennya induktor, lilitan, atau kumparan. Lalu yang ketiga, kapasitor ya, C, menyerap energi, dapat menyimpan energi dalam bentuk medan listrik. Contohnya kapasitor ya, atau kondensator. Lalu berdasarkan jumlah terminal, elemen listrik dibagi menjadi elemen listrik 2 terminal ya, ada sumber tegangan berdasarkan sumber arus, berdasarkan resistor, berdasarkan induktor, dan berdasarkan kapasitor. Lalu elemen listrik lebih dari 2 terminal, ada transistor dan op-amp. Nah, elemen aktif, nah ini sumber tegangannya bebas ya, atau independent voltage source.
Lalu elemen aktif 2 sumber tegangan tidak bebas ya, atau dependent voltage source. Nah, lambangnya seperti ini ya. Sumber arus ada dependent dan independent juga ya. Nah, simbolnya seperti ini ya. Lalu sumber ideal dan tidak ideal. Dikatakan sumber ideal jika apa? Sumber yang memiliki tahanan dalam. Nah, di sini ada sumber. Nah, ini tidak memiliki tahanan dalam. Itu bisa dikategorikan sebagai sumber ideal. Jika si sumbernya itu memiliki tahanan dalam atau RD ya, atau di sumbernya itu ada tahanan, nah maka itu disebut dengan sumber tidak ideal. Nah, pada pembahasan tentang rangkaian listrik, perlu kiranya kita mengetahui terlebih dahulu beberapa hal mengenai apa itu yang dimaksud dengan listrik. Perlu kita ketahui terlebih dahulu pengertian dari arus listrik. Arus listrik merupakan perubahan kecepatan muatan terhadap waktu atau muatan yang mengalir dalam satuan waktu dengan simbol I. Dari bahasa Prancis ya, intensite. Dengan kata lain, arus adalah muatan yang bergerak. Selama muatan tersebut bergerak, maka akan muncul arus, tetapi ketika muatan tersebut diam, maka arus pun akan hilang. Muatan akan bergerak jika ada energi luar yang mempengaruhinya. Muatan adalah satuan terkecil dari atom atau subbagian dari atom, di mana dalam teori atom modern menyatakan atom terdiri dari partikel inti, proton bermuatan positif, dan neutron bersifat netral yang dikelilingi oleh elektron. Normalnya, atom bermuatan netral. Muatan terdiri dari 2 jenis, yaitu positif dan negatif. Arah arus searah dengan arah muatan positif atau berlawanan dengan arah aliran elektron. Suatu partikel dapat menjadi muatan positif apabila kehilangan elektron dan menjadi muatan negatif apabila menerima elektron dari partikel lain. Coulomb adalah unit dasar dari International System of Units, satuan internasional yang digunakan untuk mengukur muatan. Disimbolkan dengan Q sama dengan muatan konstan. Lalu Q kecil sama dengan muatan tergantung satuan waktu. Muatan 1 elektron sama dengan minus 1,6021 dikali 10 pangkat min 19 Coulomb. 1 Coulomb sama dengan minus 6,24 kali 10 pangkat 18 elektron. Secara matematis, arus didefinisikan ialah I sama dengan dq per dt. Lalu selanjutnya macam-macam arus. Yang pertama arus searah ya, DC. Arus DC adalah arus yang mempunyai nilai tetap atau konstan terhadap satuan waktu. Artinya dimanapun kita meninjau arus tersebut pada waktu berbeda akan mendapatkan nilai yang sama. Sedangkan untuk arus bolak-balik atau alternating current adalah arus yang mempunyai nilai yang berubah terhadap satuan waktu dengan karakteristik akan selalu berulang untuk periode waktu tertentu. Nah, di sini memiliki periode waktu T ya. Lalu selanjutnya tegangan. Tegangan atau seringkali orang menyebut dengan beda potensial. Dalam bahasa Inggris, voltage adalah kerja yang dilakukan untuk menggerakkan suatu muatan sebesar 1 Coulomb pada elemen atau komponen dari suatu terminal atau kutub ke terminal atau kutub lainnya, atau pada kedua terminal atau kutub akan mempunyai beda potensial jika kita menggerakkan atau memindahkan muatan sebesar 1 Coulomb dari satu terminal ke terminal lainnya. Keterkaitan antara kerja yang dilakukan sebenarnya adalah energi yang dikeluarkan, sehingga pengertian di atas dapat dipersingkat dengan tegangan adalah energi per satuan muatan. Secara matematis, V
V atau volt sama dengan dW per deki, satuannya volt ya. Oke, perhatikan. Nah, di sini ada Alexander Volta. Nah, ini penemunya ya. Makanya satuannya volt untuk beda potensial atau tegangan. Nah, perhatikan gambar berikut. Ada terminal A, B ya. Di gambar tersebut ya, coba perhatikan. Nah, pada gambar di atas, jika terminal A memiliki potensial lebih tinggi daripada potensial di B, maka ada dua istilah yang sering dipakai pada rangkaian listrik. Yang pertama, tegangan turun atau voltage drop ya. Jika dipandang dari potensial lebih tinggi ke potensial lebih rendah, dalam hal ini dari terminal A ke terminal B. Lalu tegangan naik atau voltage rise ya. Jika dipandang dari potensial lebih rendah ke potensial lebih tinggi, dalam hal ini dari terminal B ke A. Pada gambar di atas, istilah yang akan dipakai adalah pengertian pada item nomor 1, yaitu tegangan turun. Maka jika beda potensial antara kedua titik tersebut adalah sebesar 5 volt, maka VAB sama dengan 5 volt dan PBA sama dengan minus 5 volt. Oke, selanjutnya energi ya. Jadi energi adalah kerja yang dilakukan oleh gaya sebesar 1 Newton sejauh 1 meter. Jadi energi adalah sesuatu kerja di mana kita memindahkan sesuatu dengan mengeluarkan gaya sebesar 1 Newton dengan jarak tempuh, atau sesuatu tersebut berpindah dengan selisih jarak 1 meter. Pada alam akan berlaku hukum kekekalan energi ya, di mana energi sebetulnya tidak dapat dihasilkan dan tidak dapat dihilangkan. Energi hanya berpindah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Contohnya pada pembangkit listrik, energi dari air yang bergerak akan berpindah menjadi energi yang menghasilkan energi listrik. Energi listrik akan berpindah menjadi energi cahaya. Jika energi listrik tersebut melewati suatu lampu, energi cahaya akan berpindah menjadi energi panas. Jika bola lampu tersebut pemakaiannya lama, demikian seterusnya. Untuk menyatakan apakah energi dikirim atau diserap, tidak hanya polaritas tegangan tetapi arah arus juga berpengaruh. Nah, di sini ada elemen atau komponen listrik digolongkan menjadi menyerap energi dan yang pertama ya. Lalu yang kedua, mengirim energi. Menyerap energi jika arus positif meninggalkan terminal positif menuju terminal elemen atau komponen, atau arus positif menuju terminal positif elemen atau komponen ya. Nah, di sini lihat gambarnya ya, menuju ini komponennya ya atau elemennya, menuju terminalnya ya. Nah, kalau mengirim energi berarti dari elemen atau komponen meninggalkan ya, kebalikannya ya. Jadi jika arus positif masuk terminal positif dari terminal elemen atau komponen, atau arus positif meninggalkan terminal positif elemen komponen. Nah, ini komponennya lalu bergerak meninggalkan ya dari komponen. Nah, ini berarti mengirimkan ya. Energi yang diserap atau dikirim pada suatu elemen yang bertegangan V dan muatan yang melewatinya, berarti delta Q adalah delta W sama dengan V kali delta Q, satuannya joule. Oke, selanjutnya daya. Daya adalah rata-rata kerja yang dilakukan ya. Satuannya watt karena penemunya waktu itu James Watt ya.
lagi zaman-zamannya revolusi industri. Nah, daya secara matematis dituliskan seperti ini ya. P sama dengan dW per dt sama dengan dW per dq kali dq per dt. Nah, dihasilkan rumus V kali I, volt kali arus. Maka rumusnya P sama dengan V kali I ya. Arus listrik itu mengalir selama T detik, maka energi listrik yang terpakai adalah W sama dengan P daya kali T-nya ya. Jadi P ini diuraikan tadi V kali I ya. Jadi rumus W adalah Vt ya. V I T. Nah, ini rumusnya. Daya positif berarti menyerap energi, lalu daya negatif berarti mengirim energi. Oke, untuk pemakaian energi listrik dalam jumlah besar dipakai satuan kilowatt atau kilowatt jam ya. Jadi kWh hour itu pakai bahasa Inggris ya. Dimana 1 kWh sama dengan 1000 watt kali 3600 detik. Jadi diubah dalam satuan detik ya, 1 jamnya ya. Jadi 1 kWh sama dengan 3,6 kali 10 pangkat min 6 joule. Alat yang digunakan untuk mengukur daya listrik adalah wattmeter. Sedangkan voltmeter dan ampermeter dapat digabungkan untuk dipakai mengukur daya listrik gabungan. Itu disebut dinamometer. Ada juga alat ya, multitester ya, atau avometer. A itu ampere, V adalah volt, O nya ohm. Meter itu untuk mengukur arus, tegangan, dan arus apa lagi, volt ya, tegangan, dan O nya itu tahanan ya. Oke, jadi ini sudah terkumpul rumus-rumusnya ya. Rumusnya sampai ke daya ya. Lalu ini berguna untuk menganalisis suatu rangkaian. Berbicara mengenai rangkaian listrik, tentu tidak dapat dilepaskan dari pengertian dari rangkaian itu sendiri ya, di mana rangkaian adalah interkoneksi atau sekumpulan elemen atau komponen penyusunnya ditambah dengan rangkaian penghubungnya, di mana disusun dengan cara tertentu dan minimal memiliki satu lintasan tertutup ya. Dengan kata lain, hanya dengan satu lintasan tertutup saja kita dapat menganalisis suatu rangkaian. Yang dimaksud dengan itu, satu lintasan tertutup adalah satu lintasan saat kita mulai dari titik yang dimaksud akan kembali lagi ke titik tersebut tanpa terputus dan tidak memandang seberapa jauh atau seberapa dekat lintasan yang kita tempuh. Rangkaian listrik merupakan dasar dari rangkaian pada teknik elektro yang menjadi dasar atau fundamental bagi ilmu-ilmu lainnya seperti elektronika, sistem daya, sistem komputer, putaran mesin, dan teori kontrol. Selanjutnya, analisis rangkaian. Analisis rangkaian ialah mencari hubungan antara masukan dan keluaran pada rangkaian yang telah diketahui. Misalnya mencari keluaran tegangan atau arus, ataupun menentukan energi atau daya yang dikirim. Ada 2 cabang utama dari teori rangkaian, input, rangkaian, output. Yang pertama, analisa rangkaian. Rangkaian dan input untuk mencari outputnya. Lalu sintesa rangkaian atau desain. Input dan output untuk mencari rangkaian. Jadi diketahui dulu ya, diidentifikasi dulu inputnya sekian, outputnya sekian, lalu kita mencari rangkaiannya seperti apa ya. Bisa dilakukan teknik bypass di dalamnya ya, dicuning supaya pas. Kalau sintesa rangkaian desain ini biasanya ditemukan di antena high frequency ya,
kalau Bapak ingat dulu zaman sekolah di Telkom Polban. Nah, untuk analisa rangkaian ini bisa dilakukan. Jadi diketahui dulu rangkaiannya dan inputnya untuk mencari output. Jadi rangkaiannya sudah ada, inputnya ada ya di lab, dan dirangkaikan ya, disambungkan dengan rangkaian atau modul yang sudah jadinya, lalu outputnya didapat. Nah, biasanya outputnya tersebut dilaporkan berupa hasil laporan lab, lalu dinilai oleh dosennya. Lalu dilakukan juga analisa-analisa lain seperti perhitungannya. Ya, gitu. Sayangnya di sini belum ada lab ya. Jadi kita tidak bisa langsung praktek ya. Nah, ini untuk satuan internasional yang dipakainya ya. Jadi kalian juga harus bisa mengkonversikan misalnya dari kilo ke hekto, atau ke mega, atau ke giga, ke tera, ke nano, ke mikro, ke mili, ke femto, ke ato. Nah, ini standarisasi secara sistem satuan internasional ya, untuk menyatakan bilangan yang lebih besar atau lebih kecil dari satu satuan dasar. Nah, ini notasi desimalnya, lihat tabel ini ya.